Dan di dalam nama Yesus, biar tetap ada surga yang terbuka di atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala yang Tuhan sediakan di alam surgawi buat kami, di dalam nama Yesus turun dan diterima oleh anak-anak-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Shatakara shetikiara takarapa. Sakana setekere mataka. Sekere masata karala mataka. Sekene katakora setikiara la mataka. Nakasukuromota kanere metekiara la mataka. Kami katakan kepada utara, selatan, timur, dan barat, di dalam nama Yesus kerajaan Tuhan turun di tengah-tengah kami, turun di tengah-tengah kami, turun di tengah-tengah kami. Sitakarala sitikarala mantakura mantakayama. Kami mau rebut, kami mau tarik, kami mau paksa masuk hari ini semua jiwa-jiwa yang Tuhan tetapkan diselamatkan di kota ini dan pada bangsa ini. Di dalam nama Yesus, Engkau masuk sekarang di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setan, kau tidak bisa menghalangi lagi. Waktumu sudah habis. Kerajaan surga berdiri saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sitakarala sitikalamata. Di tiap kampung, di tiap gang, di tiap kota, di tiap jalan, di tiap lorong di kota ini dan daerah ini, surga turun di tengah-tengah mereka. Surga turun di tengah-tengah mereka. Surga turun di tengah-tengah mereka. Satakiara sitikalamata. Syakarita sekanata kalama. Soni harita kashipitikia. Sakarana mata kanama. Di dalam nama Yesus, biarkan jutaan malaikat bergerak saat ini. Bawa jiwa-jiwa, landa setiap kampung, setiap gang, setiap lorong di kota ini, di daerah ini, di bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebuah gelombang kegerakan para malaikat yang tidak pernah putus sampai Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh Tuhan melanda seperti angin, roh Tuhan melanda seperti air, roh Tuhan melanda seperti gelombang yang dahsyat. Di dalam nama Yesus, Satakarala sitikene mesekira, ya rasoto karala pakata, ya rala kayarala, osetekarala sitikiarala mantakarala. Desakara seperti puting beliung Tuhan yang begitu kuat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Satakara setikiana sakarala masaka. Sukura sikiara hatekarala satakara. Ya sondo karala nikara masa. Satikiara nasekono matikalaha. Sekiara ashi karana sakarala. Nishikiara hata. Meteraikan semua Tuhan. Sahkan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dimeteraikan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang Kau anugerahkan hari ini. Malam ini Kau siapkan kami, bekali kami Tuhan. Dan biar tanggal 29 tidak ada orang yang tidak siap, tapi semua siap menerima apa yang Tuhan janjikan. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi, dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang menjelaskan perkataan firman ini dengan hikmat, wahyu, dan pengertian. Tidak ada orang yang tinggalkan tempat ini tanpa mendapatkan pengertian, tanpa diubah dan tanpa diberkati. Tuhan, angkat semua kebebalan dalam batin kami. Angkat semua kebodohan pada manusia roh kami. Berikan kecerdasan dari Tuhan menangkap apa yang daripadamu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata,
Amin. Berikan kemuliaan yang paling baik buat Tuhan. Silakan duduk, saudara. Ini merupakan kesempatan terakhir buat pembekalan bagi saudara sebelum tanggal 29. Saya ada tugas dari Tuhan untuk buat sesuatu bagi saudara. Dan setelah saya sampaikan akan kebenaran ini, maka berpulang kepada keputusan saudara masing-masing. Kalau saudara melakukan dan punya sikap hati yang tepat seperti yang Tuhan mau, maka masuk tahun 2008 akan ada perkara-perkara besar akan terjadi dalam hidup saudara. Saya kalau melihat ada sebuah pintu dengan tulisan 2008, maka di balik pintu itu sudah begitu banyak antrian yang namanya blessing, berkat dan mandat yang baru dari Tuhan. Orang yang tidak mendapatkan mandat yang baru, engkau tidak pernah bisa masuk dengan kuat di tahun 2008 dan mendapatkan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup saudara. Hal yang sama dengan orang yang tidak terima blessing, berkat dari Tuhan. Saya berkata, jerih payah kita tidak akan berbuah banyak. Karena firman berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, dan susah payah tidak menambahinya. Dan oleh karena itu saya minta Anda perhatikan dengan baik, perhatikan dengan seksama. Tuhan sedang menyiapkan suatu warisan rohani. Sebuah mandat dan berkat akan Dia berikan kepada anak-anaknya. Dan kalau Tuhan tetapkan tanggal 29 nanti, saya berkata saya harap saudara percaya. Karena ini akan mempengaruhi hidup Anda dan saya. Bahkan masa depan kita akan sangat ditentukan. Ada 2 orang yang tadi pagi telepon saya. Dia tidak tahu menahu tentang apa yang Tuhan katakan kepada saya. Dan dua-duanya bicara yang persis sama. Mereka tanya begini, apa yang Tuhan Yesus katakan? Ketika tadi saya berdoa, saya melihat kamu sedang berbicara dengan Tuhan dengan wajah sangat serius. Dan Tuhan Yesus sangat serius sekali bicara. Saya ketawa, saya berkata, kamu mau tahu aja? Dia berkata, iya. Tadi waktu saya berdoa, saya lihat dengan jelas. Satu orang lagi bermimpi dengan penglihatan dalam mimpi yang sama. Maka saya berkata, apa yang saya sampaikan kepada saudara hari ini adalah sesuatu yang serius. Dan selesai kebaktian sore hari ini, semua doorkeeper luar dan dalam, semua ketua MK, rayon wilayah, dan semua aktivis yang saya belum temui dalam 3 hari ini, untuk hal yang Tuhan sampaikan, tolong jangan pulang, tinggal sebentar. Saya akan bicara mungkin hanya 15 menit, tapi itu akan mempengaruhi begitu banyak hal di kemudian hari dalam hidup dan pelayanan kita. Mari kita lihat Galatia pasal yang ketiga sekarang. Saya akan ulang lagi, lihat pada ayat yang terakhir dari surat Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal 3 ayat yang ke-29. Alkitab berkata begini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji Tuhan ini adalah warisannya. Oleh karena orang yang menerimanya, dia harus masih keturunan dari Abraham. Semua yang diterima karena faktor keturunan, tidak lain itulah warisan sebenarnya. Tetapi warisan ini tidak dengan begitu saja diberikan. Walaupun secara legalnya Anda dan saya berhak untuk mendapatkannya. Apa syaratnya? Pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu.
tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Minggu lalu saya sampaikan seorang raja atau bangsawan atau orang kaya, kalau dia punya anak laki-laki yang kelak akan mewarisi kekayaannya, maka tidak otomatis kekayaan itu diberikan kepada anak laki-laki itu. Bapaknya harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa anak itu sudah bisa mewarisi kekayaan ayahnya, dan itu hanya terjadi kalau bapaknya bisa berkata bahwa anaknya sudah akil balik atau sudah dewasa. Nah, bagaimana pendewasaannya? Kita sudah belajar bahwa anak ini dititipkan kepada hamba yang paling senior untuk dididik dalam segala tanggung jawab yang kelak harus dia pikul, tapi juga untuk membawa anak ini punya hati hamba yang luar biasa. Malam hari ini saya mau ajak saudara melihat akan kisah di Perjanjian Lama. Ada beberapa nama orang, ada orang-orang yang bisa mendapatkan akan hak waris yang luar biasa, ada orang-orang yang akhirnya kehilangan hak waris itu. Dan saya berharap saudara bisa menangkap dengan jelas apa yang Tuhan mau katakan hari ini. Nanti tanggal 29, ketika mandat dan berkat diberikan, wujudnya dalam bentuk manusia kita, itu mungkin cuma perkataan yang diucapkan. Tapi ingat, di dalam hidup kita ini, apa yang nyata dalam dunia jasmani ini, semua tercipta oleh perkara-perkara yang rohani yang tidak terlihat oleh mata kita. Semua tercipta oleh perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Oleh karena itu, kalau Anda bisa menangkap ini, Anda tidak akan anggap enteng apa yang Tuhan sediakan buat kita. Mari kita lihat dulu sama-sama Kejadian pasal yang ke-49. Kejadian pasal yang ke-49. Lihat pada ayat yang ke-28. Kejadian pasal 49 ayat yang ke-28. Saudara perhatikan apa kata firman di sini. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka. Jadi ini cuma perkataan, saudara. Tapi perkataan ini yang mengubah nasib mereka. Dikatakan, itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka. Ketika ia memberkati mereka. Jadi wujudnya berkat diucapkan. Itu cuma perkataan. Tapi apa yang terjadi? Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Nah, peruntukan berkat ini wujudnya seperti apa? Itu sebuah perkataan yang diucapkan. Dan ini yang akan mempengaruhi masa depan mereka. Kita balik dulu ke perjanjian baru. Ibrani pasal yang ke-11. Nanti kita balik ke Kejadian, lihat Ibrani pasal yang ke-11. Kalau Anda ketemu ahli ke Ibrani 11, lihat pada ayat yang ke-20. Ibrani 11 ayat 20 Alkitab berkata, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, bahasa Inggrisnya concerning the things to come, berkaitan dengan hal-hal yang akan terjadi kelak, hal-hal yang kelak akan mereka alami. Ketika blessing itu diucapkan, ketika warisan rohani diberi, itu langsung menyangkut akan masa depan saudara. Dikatakan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Jadi kalau Anda itu sedang dibawa Tuhan dalam suatu waktu, suatu masa, di mana Tuhan sedang memberikan anugerahnya, berkatnya, warisannya,
itu akan mempengaruhi masa depan saudara. Saya sudah mengalami berkali-kali dengan hal itu. Dan apa yang sejujurnya kita alami pada hari ini, sejujurnya apa yang Tuhan percayakan pada hari ini, sebagian besar bukan karena karunia dan anugerah yang muncul karena faktor bawaan lahir saya, tapi oleh karena warisan-warisan rohani yang luar biasa. Saya tidak pernah bisa melupakan beberapa kejadian yang begitu jelas sekali sejak itu terjadi. Ketika seseorang mengucapkan sesuatu dan saya terima dalam batin saya, itu mengubah nasib dan arah gereja ini, bahkan nasib dan arah hidup saya. Dan saya berharap Anda bisa tangkap itu tanggal 29 nanti, karena itu akan mempengaruhi apakah saudara akan masuk 2008 menikmati dengan kuat yang Tuhan janjikan, atau saudara akan jadi orang yang biasa-biasa. Nah, sekarang mari kita akan lihat apa yang tugas saya harus saya selesaikan hari ini untuk menyiapkan semua kita menghadapi tanggal 29 nanti. Kejadian pasal yang ke-48. Lihat pada ayat yang pertama. Ini ajaib sekali. Saya mau Anda perhatikan bagian per bagian dari firman ini. Kejadian 48 ayat yang pertama. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Bagi sebagian orang perkataan ayahmu sakit akan berakibat atau membuat dia bereaksi yang biasa. Ya paling-paling berkata, oh aku mau tengokin, oh aku akan panggilkan dokter, aku akan rawat dengan baik, aku akan biayai pengobatannya. Tapi hari itu Yusuf mendengar perkataan ayahmu sakit. Orang ini punya kecerdasan rohani yang luar biasa. Dia ngerti yang namanya momentum Tuhan. Dia tahu kapan saatnya sesuatu yang kuat dan luar biasa dilimpahkan kepada anak-anaknya. Dia mengerti ketika mendengar berita yang berkata, ayahmu sakit, rohnya bergerak, dan dia berkata, ini pasti sudah waktunya. Dia akan melepaskan apa yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu warisan rohani yang dia terima. Tanggal 29 nanti, saudara, ada hal seperti itu yang akan terjadi. Nah, sekarang perhatikan reaksi daripada Yusuf. Ini orang yang punya kecerdasan yang luar biasa. Saya ulang lagi. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ini orang jenius banget secara rohani. Ketika dia mendengar bapaknya sakit, yang di benaknya, yang di hatinya dia berkata, ini waktunya. Kalau Anda baca di Alkitab, tidak ada saudaranya yang langsung datang. Mereka datang karena dipanggil oleh Yakub. Yusuf datang bukan karena Yakub yang memanggil, tapi spiritnya nangkep. Ini nih waktunya. Ini momennya, ini saatnya. Aku mesti datang. Tapi dia tahu, bapaknya punya warisan yang luar biasa. Smartnya. Bukan hanya datang sendiri, dia bawa kedua anaknya, Efraim dan Manasye. Kenapa? Nanti Anda tahu. Minimal rohnya nangkap sesuatu. Dan saya harap Anda bisa tangkap apa yang Tuhan mau beri hari Sabtu ini. Teruskan. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, dan duduklah ia di tempat tidurnya. Ini ajaib. Ini orang tua sudah lemah sekali.
Sampai Alkitab berkata dia kerahkan seluruh kekuatannya untuk dia bisa duduk. Ayat 3. Lihat apa yang diminta oleh Yakub, dan itu persis dengan yang dirasakan oleh Yusuf sebenarnya. Alkitab berkata begini, berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak, dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Ayat 5, Anda perhatikan permintaannya. Maka sekarang, kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Ini permintaan mau berkata, hari ini anakmu bukan cuma cucuku, tapi aku angkat dia menjadi anakku, seperti Ruben dan Simeon. Tidak pernah di Alkitab terjadi seperti ini. Dan setelah ini, tidak pernah lagi. Tapi Yakub tahu apa yang harus dia buat. Yusuf cerdas sekali. Dia datang tidak sendirian. Dia bawa kedua anak lakinya. Tanpa dia sadari, hari itu nasib kedua anaknya berubah total. Lihat kemudian apa yang terjadi. Ayat 6. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata. Jadi aku menguburkannya di sana di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah dia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, diberkatilah, dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka, sehingga mereka bertambah-tambah
menjadi jumlah yang besar di bumi. Kalau Anda baca, dengarkan baik-baik. Anda baca di Alkitab, Anda baca di Wahyu, kelak yang namanya 12 suku Israel itu bukan 12 yang asli. Suku Dan hilang. Karena suku Dan suku pertama yang nyembah berhala. Nama Yusuf tidak ada. Suku Yusuf tidak ada. Tapi diganti dengan Efraim dan Manasye. Hari itu tidak ada orang tahu. Yusuf pun saya yakin tidak terlalu ngerti bahwa perubahan nasib anaknya sudah ditetapkan. Tetapi ketajamannya untuk mengatakan, inilah momen Tuhan ini, inilah saatnya, walaupun dia tidak terlalu ngerti apa yang bakal terjadi. Membuat dia datang kepada Yakub ketika hanya mendengar perkataan ayahmu sakit. Dia bawa kedua anaknya laki-laki dan didekatkan kepada bapaknya supaya diberkati. Tapi ternyata bukan sekedar diberkati. Mereka bahkan diambil anak oleh Yakub sendiri dan dihisapkan dalam 12 suku Israel. Hari ini saya bertugas seperti Yusuf buat saudara. Menarik Anda dengan semua yang saya bisa untuk Anda datang tanggal 29 dengan sebuah pengharapan expectation yang kuat. Sebab saya tahu dalam roh saya, nasibmu sedang akan diubah Tuhan. Nasibmu sedang akan diubah Tuhan. Saya tidak bisa paksa. Sebab Anda bukan anak daging saya. Tapi saya hanya bisa berkata dengan apa yang dalam hati saya. Nasibmu sedang akan diubah Tuhan. Saya berdoa, saudara bereskan apa yang perlu dibereskan hari-hari ini. Dan tanggal 29 akan jadi titik balik yang luar biasa. Kenapa saya lihat dengan jelas di alam roh, di belakang tulisan 2008 itu, ada blessing Tuhan yang luar biasa. Saya sedang tidak berteori, saudara. Nanti selesai khotbah, saya bicara sesuatu. Dan saya mau katakan kepada Anda, sesuatu yang besar sudah di depan mata kita. Lihat kemudian cerita berikutnya. Pasal yang ke-49. Di sini saya mau tunjukkan kepada saudara. Orang-orang yang juga menerima blessing yang luar biasa. Pasal 49 ayat yang pertama. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul, supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah ya anak-anak Yakub. Dengarlah kepada Israel ayahmu. Lihat dia sebut orang pertama. Dan orang ini orang yang kehilangan mandat dan berkat dari Tuhan. Ruben, engkaulah anak sulungku. Kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran. Yang terutama dalam kesanggupan. Hebat sekali. Orang kalau punya dua ini, keluhuran dan kesanggupan, itu hebat sekali. Ayat 4. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Orang yang biasanya sudah tinggal terima apa yang menjadi haknya, seringkali anggap enteng itu. Dan berkata, oh aku pasti akan terima. Tapi hari itu, Ruben kehilangan akan hak kesulungannya. Dia kehilangan apa yang seharusnya menjadi bagiannya. Anda tahu kenapa? Dia berzinah dengan gundik daripada Yakub. Dan hal itu tidak pernah
diselesaikannya. Saya mau sampaikan, saya sudah bicara dengan semua orang, semua staf saya, bagian keuangan, media, toko buku Rema, saya bicara apa adanya dengan mereka. Saya juga bicara apa adanya dengan saudara. Saya bersyukur mereka tanggap, mereka merespon dengan cepat. Saya harap itu respon keluar dari hati yang mengerti apa yang Tuhan mau. Tuhan berkata begini, ada berkat blessing keuangan luar biasa tahun depan. Minggu lalu saya cerita dengan saudara kan, ada banyak hal yang dipercayakan. Ada satu proyek sampai 1,5 triliun serahkan dalam tangan saya. Saya berkata itu sudah menanti di depan di balik pintu 2008 saudara. Tapi saya mau berkata, Tuhan berkata begini, kalau anak-anakku tidak membereskan apa yang harus dia bereskan secara keuangan di hadapanku sebelum tanggal 29. Tidak akan ada terobosan buat mereka. Aku cari orang yang bisa aku percayai. Aku tidak akan cari, aku tidak mungkin pakai orang yang aku tidak bisa percayai. Saudara, ini perintah Tuhan, ini pernyataan Tuhan. Saya harus sampaikan apa adanya. Ada orang-orang menahan apa yang seharusnya Anda tahu. Itu milik Tuhan. Ada orang-orang yang menahan apa yang seharusnya itu milik orang lain. Saya berkata, saya sampaikan pesan Tuhan. Bereskan dalam 1 minggu ini. Waktu Anda dan saya tidak banyak. Sebelum tanggal 29, Anda dan saya harus buat pemberesan habis-habisan. Kalau tidak dibuat, Tuhan berkata, aku tidak bisa memberkati orang-orang yang tidak bisa aku percayai. Bagaimana mungkin aku melimpahi mereka dengan kekuatan anugerah blessing begitu besar. Sedang yang sekarang pun tanggung jawabnya tidak sepenuhnya dikerjakan. Dan begitu kotor hatinya dan berbelit-belit dalamnya. Saya mau sampaikan ini pesan Tuhan. Tidak ada maksud apapun kecuali mau berkata, bereskan saudara. Jangan sampai kita kehilangan seperti Ruben kehilangan. Saya tahu ini pesan yang tidak enak. Tapi demi supaya apa yang Tuhan sediakan terbuka lebar di hadapan saudara. Saya mau katakan harus. Dan saya beritahu dengan orang-orang keuangan, dengan toko buku Rema, dengan media. Saya beritahu kalau hatimu tidak dibereskan soal ini. Kalau semua yang belum beres tidak dibereskan. Tuhan berkata sebelum tanggal 29 tidak beres. Aku tidak akan memberikan mandat baru dengan mereka. Dan saya berkata juga kepada saudara hal yang sama. Kalau Anda mau terima mandat baru, tidak ada pilihan lain, ini momentum Tuhan. Anda bereskan semuanya di hadapan Tuhan. Jangan sampai jadi orang yang kehilangan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ayat berikutnya. Ayat 5. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya, mereka telah membunuh orang dan di dalam keangkaraannya, mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Saya katakan kepada Anda kemarin bahwa kata kemudaan dalam bahasa Ibrani artinya orang yang harus mengendalikan surai kuda dan surai singa. Dalam diri kita ini ada keliaran kuda dan kegarangan singa. Itu harus ditundukkan. Saya tidak bisa mengerti kalau Anda hamba Tuhan, Anda pelayan Tuhan, Anda anak Tuhan. Hidupmu begitu gampang emosional. Sumbu pendek, gampang meledak, gampang marah. Anda akan kehilangan itu. Musa itu kehilangan hak masuk Kanaan. Ketika dipahitkan hatinya, dia marah, meledak emosinya. Dia bukan bicara kepada bukit batu untuk mengeluarkan air. Dia pukul bukit batu itu. Kemarahannya
menghancurkan hidupnya. Simeon dan Lewi Yakob berkata, aku tidak mau ikut permukapatan mereka. Jiwaku, rohku tidak mau dengan mereka. Dan dia bahkan kutuki karena kemarahan mereka. Saya berdoa Anda lebih baik kendalikan kuda dan singa di dalam saudara. Kalau ada orang berkata, Pak, ini watak saya beritahu. Itu bukan watak kerajaan surga, dari setan itu watak saudara. Kalau Anda bangga dengan watakmu yang meledak, yang gampang marah, yang gampang menghajar orang dengan perkataan maupun dengan perbuatan, kendalikan dengan baik. Itu hanya merupakan tanda saudara belum dewasa. Kedewasaan tidak ada kaitan dengan umur. Kita boleh makin tua, tapi banyak orang tua yang kekanak-kanakan dan tidak pernah cukup dewasa. Simeon dan Lewi kehilangan itu sampai keluar kutukan dari ayahnya karena kemarahan mereka. Saya berdoa Anda dan saya kendalikan dengan baik. Firman berkata, orang yang berpengertian, orang yang dewasa itu orang yang berpengertian. Tapi orang yang berpengertian itu, firman berkata, punya cool spirit. Kalau spiritmu nggak bisa adem, Anda tidak punya pengertian. Dan tanda bahwa saudara belum dewasa. Semua yang powerful itu berbahaya. Kalau dikendalikan oleh orang yang tidak dewasa, yang gampang meledak, Tuhan tidak akan pernah bisa berikan itu. Anda akan berakhir hanya keluar kutukan dan sumpah serapah. Bukan berkat yang mengalir, malah kutukan menyebar kemana-mana. Saya berdoa kita dibawa Tuhan jadi orang-orang yang dewasa. Didewasakan Tuhan dengan lewat semuanya. Saya berdoa Anda kendalikan kuda dan singa di dalam saudara. Sebab kalau tidak, engkau akan seperti Yeter yang tidak bisa mengeksekusi blessing di depan mata, kemuliaan di depan mata. Tinggal tebas sebah salmuna. Dia tidak berdaya karena kemudaannya. Saya sungguh berdoa, tidak ada orang lagi yang seperti Simeon dan Lewi dalam kemarahannya, kebengisannya keluar. Anda tidak bisa pakai ayat Yesus ngobrak-ngabrik bait Allah. Sebab di Alkitab dia hanya buat satu kali. Kita sudah buat ribuan kali dan belum membangkitkan orang mati. Kalau Anda sudah bangkitkan 10 orang mati, Anda boleh marah kayak Tuhan Yesus. Kalau belum saudara, bahkan burung mati pun kau belum bisa bangkitkan, jangan pernah marah. Lebih baik Anda kendalikan singa dan kuda dalam saudara. Ini soal serius. Anda bisa kehilangan itu Ada orang-orang yang gampang sekali emosi. Naik mobil emosinan. Kadang-kadang itu, waduh, gawat saudara. Kalau Anda itu gede, kekar, kayak itu smackdown-nya Amerika bolehlah. Kecil, kurus, emosi. Dipides mati masih emosi. Saya berkata kalau nggak punya model dan potongan, believe me saudara, cuma nyali tok tidak cukup. Itu nyakiti hati Tuhan Dan tidak akan ada perkenan Tuhan turun dalam kehidupan kita. Kalau Anda biarkan itu menguasai Anda. Dan bahkan jadi kebanggaan buat saudara. Tidak ada faedahnya ditakuti. Lebih banyak faedahnya dicintai. Percayalah saudara. Lebih banyak faedahnya. Lebih bahagia dicintai daripada ditakuti. Kalau Anda lewat orang semua berkata, baik, meteni, dikeprok awake dewi buat apa? Lebih baik kalau Anda datang. Kalau orang hormat, biarkan hormat. Tapi Anda dicintai orang, jauh lebih baik. Natalan, banyak parsel datang ke rumah saudara. Teruskan lagi. Ayat yang ke-8. Ini yang luar biasa. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa.
Setelah menerkam, kau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahannya dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Nah, akhirnya kita mengerti nubuatan ini mengantarkan suku Yehuda jadi suku yang dipilih oleh Bapa sendiri untuk kelak melahirkan Yesus Kristus. Apa yang membuat Yehuda yang sebetulnya dalam urutan daftar anak laki-laki nomor 4 malah kelak mendapatkan tongkat pemerintahan? Sebetulnya karena tanggung jawabnya dan karena kepeduliannya dengan saudaranya. Orang ini secara moral tidak sempurna. Anda tahu indikasinya mengatakan dia suka tidur dengan pelacur kadang-kadang. Sampai terakhir dijebak oleh menantunya sendiri. Karena menantunya ingin dapat darah dagingnya. Tapi orang ini di samping kelemahannya, dia orang yang tahu bagaimana bertanggung jawab terhadap saudaranya. Pada waktu Yusuf akan dibunuh, Yehuda berkata, apa untungnya membunuh saudara kita? Dia cegah saudaranya dan didengarkan oleh yang lain omongannya. Orang ini punya wibawa yang berbeda. Lalu kemudian ketika mereka membawa Benyamin atas permintaan Yusuf, Ruben ngomong begini dengan bapaknya, kalau sampai anakmu nggak pulang, anakku 2 korbankan, bunuh aja. Ruben berkata, kalau dia nggak pulang, matiin anakku. Yehuda berkata, kalau dia nggak pulang, aku yang mati, gua tanggung jawab. Dia tidak berikan anaknya, dia berikan dirinya sendiri. Ketika Yusuf mau menahan Benyamin, dia ngomong sama Yusuf, aku sudah janji dengan ayahku, kalau sampai dia tidak pulang, aku tidak akan tahan melihat bapakku mati menderita. Dia berkata, lebih baik biarkan Benyamin pulang, jadikan aku budakmu. Tangkap aku jadi budak sampai hari matiku. Dan orang ini punya hati seperti itu. Dia tidak mengorbankan orang lain untuk kepentingannya. Dia korbankan dirinya sendiri. Karakter itu yang membuat Bapak jatuh cinta. Sebab itu yang akan jadi misi Tuhan Yesus. Dia tidak korbankan orang lain. Dia korbankan dirinya sendiri. Mati buat Anda dan buat saya. Bapak berkata, aku lihat watak yang aku suka. Dan dari watak ini akan lahir sesuatu yang besar. Siapa itu? Yesus sendiri. Ada orang-orang yang akan terus mendapatkan mandat Tuhan yang luar biasa. Ada orang-orang yang akan kehilangan mandat. Saya berdoa tidak satupun di antara kita akan kehilangan mandat dari Tuhan. Amen, saudara. Ayat yang terakhir, Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-14. Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kata anak di sini dari kata Ibrani huios yang artinya a mature son atau anak laki-laki yang dewasa.
Dan bagaimana membuat dia dewasa? Dipimpin oleh Roh. Tapi kata dipimpin ini dari akar kata yang artinya intense konflik atau konflik yang berkepanjangan. Kalau saudara mengizinkan Tuhan mendewasakanmu, selalu akan muncul konflik di sini, loh, saudara. Antara apa yang Tuhan mau dengan yang daging kita ingini, akan ada konflik. Tergantung saudara memutuskan untuk memilih yang mana. Memilih apa yang Tuhan mau, atau memilih kesenangan daging yang sesaat, yang begitu mudah, dan gampang, dan enak, dan lebar jalannya. Pergulatan konflik ini tidak akan pernah berhenti. Karena tujuannya cuma satu. Makin lama, makin mendewasakan kita. Sampai akhirnya total, kita dipimpin Roh. Dan jadi orang Kristen, anak Allah yang dewasa. Pada waktu engkau dewasa, di situ Tuhan berkata, kamu telah akil balik, nak. Kamu telah dewasa. Dan di dalam kedewasaanmu, engkau berhak menerima seluruh warisan yang aku sediakan pada hari ini. Saya berdoa, saudara, Anda tangkap ini. Bagian saya untuk mendekatkan Anda dengan apa yang Tuhan mau kerjakan tanggal 29 sudah selesai. Tanggal 29, saya juga ngadap, bukan sebagai siapa-siapa, sebagai hamba. Saya mau terima mandat yang baru. Tanggal 29 nanti, saya akan cerita apa yang Tuhan berikan kepada saya. Beberapa waktu lalu, awal Desember ini, Tuhan sudah beri mimpi yang ajaib sekali. Di situ saya tahu, saya terima mandat baru. Saya berdoa, Anda juga akan terima mandat baru dari Tuhan, bahkan lebih besar lagi. Mari berdiri bersama-sama. Berkenan Bapa, itu yang kurindu. Mari keluar dari hati, pakai sebagai doa kita. Berkenan Bapa, itu yang kurindu. Berkenan Bapa, yang selalu ku mau. Biarlah hidupku kau dapati selalu. Senangkan hatimu. Berkenan Bapa, itu yang kurindu. Berkenan Bapa, yang selalu ku mau. Biarlah hidupku kau dapati selalu. Senangkan hatimu. Katakan lagi, berkenan Bapa. Berkenan Bapa, itu yang kurindu. Berkenan Bapa, yang selalu ku mau. Biarlah hidupku kau dapati selalu. Senangkan hatimu. Sampai dengan tanggal 28 pagi nanti, setiap pagi akan ada doa di sini. Kita akan perang, kita akan gumulkan banyak hal untuk menuju tanggal 29. Tanggal 25 ada Natal, kita akan buat pagelaran kesatria bagian yang kedua. Orang tua bawa anak-anak saudara. Ini merupakan pesta yang ajaib sekali. Kita akan kumpul dengan banyak orang yang lain. Jam 5 sore. Tolong tayangkan di atas tentang jadwal doa. Ada kelompok-kelompok yang wajib datang dan yang lain kalau Anda mau ikut silahkan. Silahkan diputar. Oke. No, pelan-pelan. Slow. Tanggal 24
pagi jam 7, besok jam 7 pagi. Yang doa bagian dari tim pagelaran kesatria, lalu tim Intan Indonesia, seluruh guru dan staf terbang, guru terang bangsa, dan pendoa gabung. Besok, yang lain gabung boleh. Tanggal 25, pengurus YUT, ketua MK YUT, semua datang jam 7, satelit, dan yang terlibat dalam pelayanan anak raja, dan juga rumah singgah. Pendoa tiap hari ikut. Teruskan, 26 ini tugas dari Radio Rema, Live TV, MIK, Rema, staf kantor, IO harus ikut juga doa tanggal 26 jam 7 pagi. 27, seluruh tim musik dan penari, ini akan banyak sekali, 27 bagian Anda. 28, pemimpin wilayah MK semuanya, aktivis lain yang belum termasuk, tanggal 28. Tanggal 28 jam 5 sore, itu yang terakhir puncaknya. Saudara mesti gabung ikut sama-sama, akan ada pengurapan, ada doa, kita perang, kita minta sesuatu untuk buat terobosan. Dan banyak hal akan Tuhan berikan buat kita. Dan tanggal 29 jam 9 pagi tepat kita akan mulai. Saya dorong Anda tidak ada yang terlambat. Sebelum jam 9 Anda cari tempat, the best seat, tempat duduk yang paling terbaik yang Anda bisa dapatkan. Dan sepanjang hari itu kita akan nikmati banyak hal. Kita akan terus sampai tengah hari, ada break makan siang jam 5 sore kita mulai lagi sampai selesai. Dan saya mau sampaikan kepada Anda tanggal 29 nanti, kita mau doakan ada sebuah launching produk yang kita mau khusus doakan. Bukan karena saya jualan teh, saudara. Ingat yang saya katakan, ada orang yang diperintahkan Tuhan buat pabrik, itu pabrik teh sebetulnya. Dan 90% dari keuntungan, dari income dari pabrik ini dipakai buat Tuhan. Dan diberi nama Tehilah. Tehilah artinya the highest praise atau pujian yang tertinggi. Mereka baru hasilkan 2 produk, yang pandan dan yang black tea. Dan saya mau berkata tanggal 29 Anda akan dapat bagian ini 1 orang 1. Dan sejak hari itu, yang lain haram, hanya ini yang halal buat kita. Dan sejak hari itu Anda kalau minum harus bilang enak, saudara. Harus bilang enak. Amen. Saya juga membuat fatwa sendiri. Setiap orang merasa berhak memutuskan apa yang benar rupanya. Saya juga begitu hari ini. Sejak tanggal 29, yang lain harus haram, hanya ini yang halal, saudara. Karena ini 90% untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya beritahu dulu, kita hanya dengar namanya Colgate buat begitu. Hari ini ada orang Indonesia yang cukup gila dan cinta Tuhan dan melakukan hal yang sama. Saya mau berkata buat saudara, ini ajaib, ini hari-hari yang luar biasa. Ini hari-hari yang luar biasa. Beberapa hari lagi saya yakin semua peralatan untuk dapur umum sudah akan masuk di Semarang. Dan saya diberitahu bahwa pemerintah sudah membebaskan kita dari pajak, ya, dari bea masuk. Kita bersyukur untuk itu. Saya beritahu saudara, ada banyak hal akan Tuhan buat di tengah-tengah kita. KKR Preman minggu lalu kira-kira 4.000 orang yang datang, Pak Wali Kota juga datang. Dan sekitar saya bicara banyak dengan dia. Tapi saya mau berkata buat saudara, ini hari-hari yang mentakjubkan, hari-hari yang luar biasa. Sesuatu yang besar akan terjadi di tahun 2008. Tergantung apakah Anda dan saya siap untuk menerima apa yang Tuhan akan wariskan. Mari tidak usah peduli apa kata orang. Kita mau berkata apa katanya Tuhan lebih baik dari kata orang. Anda dengerin omongan orang tidak akan kemana-mana. Dengerin katanya Tuhan, kita nikmati blessing yang paling baik. Amen, saudara. Saya bersyukur dengan banyak hal yang terjadi. Saya melihat anugerah Tuhan diberikan. Tahun depan saya melihat kelimpahan Tuhan, anugerahnya luar biasa. Doain tambang batu bara di Kalimantan, saya kemarin berkata sudah 18.000 ton hasilnya. Kalau itu dijual dengan harga tawaran sekarang itu sudah 10 miliar. Dan semua dipakai buat Tuhan. Yang kemarin saya katakan, saya diminta untuk pegang handling 150 unit tempat di seluruh Jawa ini.
dengan nilai 1,5 triliun. Orangnya berkata, Pak, saya tidak mau ambil 1 rupiah pun. Saya sudah sangat kaya, saya tidak perlu tambahan lagi. Tapi itu berarti akan ada puluhan miliar tiap bulan bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Tuhan lagi kerja dengan kuat. Makanya saya berkata, saya sedang tidak bermimpi loh. Di depan mata sudah kelihatan. Saya belum bisa buka sekarang, tapi saya lagi cari minimal 100 orang yang mau jadi konglomerat dan jadi juragan baru, saudara. Dan saya berkata ini akan jadi orang-orang yang jadi ujung tombak membawa kegerakan Tuhan yang luar biasa. Akan tiba waktunya Tuhan akan beri kepercayaan kepada kita untuk feed the nation, memberi makan pada bangsa ini. Luar biasa, tadi malam ada seorang anak Tuhan, teman saya Pak Stefanus datang ke saya, bawa fotokopian, berkata, Pak, ada pesan Tuhan buat Bapak. Saya diberi, dia ambil dari sebuah buku, dia baca, dia berasa ini buat saya. Ketika saya baca, diceritakan tentang apa, saudara tahu? Tentang Daud yang setelah dia menari membawa tabut Tuhan, maka Alkitab berkata, he fed the nation, the whole nation. Dia memberi makan seluruh bangsa. Bahkan hamba Tuhan ini berkata, Yesus memberi makan 5.000 laki-laki. Daud pernah memberi makan seluruh bangsa, laki perempuan. Diberi bukan hanya biasa-biasa, tapi diberi roti, diberi kue kismis, diberi daging. Menurut saya itu hamburger, saudara. Diberikan kepada mereka, ada rotinya, ada dagingnya, ada kismisnya. Hamburger plus McDavid, bukan McDonald, McDavid namanya. Dan itu diberikan seluruh bangsa, laki perempuan, makan baru terjadi. Dan teman saya ini berkata, Pak, tapi harus ada tarian. Saya mau beritahu saudara, tanggal 29, 150 orang dari Bandung akan menari buat Tuhan. 130 orang Mahanaim akan menghebohkan kita dengan tarian kita. Dan hampir 200 dari antara Anda akan menari. Kalau Anda belum pernah lihat Pak Victor dan istrinya menari, 29 Anda lihat. Waktu latihan dia baru keluarkan 30%. Sudah goyang semuanya, dia belum keluarkan seutuhnya. Anda mau lihat Dr. Lisya menari tanggal 29, lihat baik-baik. Harusnya Pak Hengki, tapi kenapa saya nggak tahu tiba-tiba dia tidak jadi. Harusnya kalau menari akan lebih mengguncang dunia. Saya berkata akan ada banyak orang, dari oma-oma sampai anak-anak, 200 orang menari. Saya ikut-ikut kaki goyang dikit-dikit, saudara. Masing-masing punya tugas. Saya berkata kalau Anda mau lihat tarian, akan ada ratusan orang menari. Tabut Tuhan akan datang and we will feed the nation. Kita akan beri makan bangsa ini. Rohani dan jasmani. Saya tidak ngomong besar loh, saudara. Sudah di depan mata semua. Karena itu peperangan dan doa seminggu ini bukan sekedar menyiapkan acara tanggal 29. Percayalah itu impactnya jauh lebih besar dari yang kita pikirkan. Mari hidup dengan apa katanya Tuhan. Kita bergerak dalam kekuatan Tuhan yang luar biasa. Amen, saudara. Saya berdoa di tengah-tengah kita akan muncul orang-orang yang gila yang sama. Yang berani berkata sebagian besar dari apa yang aku hasilkan ini, aku berikan buat Tuhan. Saya berkata sesuatu yang ajaib sedang Tuhan buat. Kenapa kita launching hari itu? Aneh sekali. Orang ini di awal, ketika dia mulai buat teh ini, dia tidak kenal dengan saya. Tuhan berkata begini, satu hari kamu akan mulai launching pertama produk itu untuk aku di stadion. Dia mikir stadion utama, Istora, segala macam. Tidak pernah terjadi. Waktu ketemu saya bicara soal Holy Stadium, dia kaget. Stadium itu bahasa Semarangannya stadion, saudara, ngerti? Stadion, dan dia baru sadar ini stadion, saudara. Dan Tuhan berkata, itu maksudku. Ini karena penetapan Tuhan. Sesuatu yang ajaib terjadi. Makanya saya berkata sejak hari itu, yang lain Anda singkirkan dari kulkas, saudara, karena itu haram semua. Hanya ini yang halal. Karena ini memberikan the highest praise kepada Tuhan kita. Yes, Lord. Saya pengen minum sekarang, tapi takut Anda nanti menyerbu kemari dan minta, tidak boleh. Mari angkat tangan sama-sama. Haleluya.